musim corona ini, siapa yang tidak mengenal aglonema? Salah satu hal yang membuat tanaman ini begitu diminati, yaitu warna kemerahan pada daunnya. Meskipun aglonema saat ini terkenal karena daunnya yang indah dan berwarna merah, tidak semua aglonema berwarna kemerah-merahan. Sebenarnya aglonema merupakan tanaman yang sudah lama ada di Indonesia. Sebelum nama aglonema ngetren, orang di sini mengenal beberapa spesies dari aglonema dengan sebutan Sri Rejeki. Nah, bagaimana langkah-langkah kita agar aglonema lebih sehat? Yuk kita simak videonya. 1. Memilih pot yang sesuai. Sebelum menyiapkan media tanam, kita siapkan dahulu potnya. Pot yang kita pilih di sini adalah pot yang ukurannya seimbang dengan ukuran dari batang aglonemanya tadi. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jika terlalu kecil, maka aglonema tidak dapat tumbuh dengan baik karena akar-akarnya tidak dapat menyerap nutrisi secara maksimal. Contoh, aglonema picoi saya ini menggunakan pot ukuran 25 cm karena tanaman ini sudah memiliki ketinggian antara 25-30 cm. Nah, untuk tanaman yang sejenis butterfly ini saya menggunakan pot ukuran 20 karena masih berukuran kecil, yaitu antara 20 cm. Nah, untuk yang berikutnya yaitu Snow White, saya menggunakan pot yang berukuran 17 cm. Jadi disesuaikan dengan ukurannya saja ya guys. Nanti sekitar umur 1 atau 2 bulan ke depan, maka bisa dipindah ke pot yang lebih besar. Karena kalau sekarang menggunakan pot yang lebih besar akan mengurangi tingkat keindahan dari tanaman itu sendiri, dan terlihat potnya jauh lebih besar sedangkan tanamannya masih lebih kecil. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah memilih pot yang berwarna putih. Kenapa memilih pot yang berwarna putih? Karena akar aglonema ini sangat sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Pot yang berwarna hitam biasanya terbuat dari plastik daur ulang. Nah, bisa dicek dari baunya. Biasanya pot yang berwarna hitam baunya sangat menyengat, dan itu jika terkena panas matahari dan air, maka bekas bahan kimia dari pembuatan pot daur ulang tersebut bisa membahayakan akar aglonema. Makanya di sini saya selalu menggunakan pot warna putih untuk aglonema yang sudah besar. Yang nomor 2, menyiapkan media tanam. Media tanam adalah salah satu faktor penting dalam bercocok tanam, salah satu cara menanam aglonema agar tumbuh subur. Karena pada dasarnya media tanam dapat menentukan baik dan buruknya pertumbuhan tanaman, yang mana bisa mempengaruhi pada sistem produksi tanaman. Perlu diketahui bahwa media tanam merupakan suatu hal yang berfungsi sebagai penyalur nutrisi atau unsur hara, dan juga sebagai ruang gerak akar tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang. Melalui media tanam inilah tanaman dapat menerima nutrisi untuk pertumbuhan bunga aglonema. Di sini saya menggunakan sekam biasa yang belum dibakar ya guys. Kenapa saya pakai ini? Karena ini sangat mudah didapat dan tidak terlalu menyerap air. Mengingat aglonema itu sendiri adalah tanaman yang tidak bisa terkena air dalam jumlah yang banyak. Dulu saya sering menanam aglonema dengan menggunakan media tanah dan sekam bakar, dan ternyata itu malah membuat akar aglonema saya lebih mudah busuk karena sekam bakar dan tanah lebih menyimpan cadangan air lebih banyak. Jadi akar tanaman saya lebih cepat busuk. Yang ketiga, cara penyiraman. Untuk penyiraman aglonema ini saya menggunakan air sebanyak 1 gelas atau 350 ml setiap 3 hari sekali. Tanamannya tidak saya kenakan dengan sinar matahari langsung, tetapi saya letakkan di pinggir pintu ya guys. Jadi masih terkena dengan sinar matahari. Satu buah tanaman aglonema bisa menumbuhkan daun antara 7-10. Jika sudah mencapai 8 atau 10 daun, kadang-kadang ada daun lama yang layu dan mati, dan itu sudah wajar ya guys. Nanti akan digantikan dengan daun yang baru. Nah, berikutnya yaitu pemupukan. Untuk pupuk kita menggunakan pupuk yang paling mudah ya guys, yaitu menggunakan air cucian beras. Saya tidak menggunakan pupuk pertumbuhan growing daun maupun pertumbuhan akar, dan saya tidak menggunakan itu karena kita bisa menggunakan air cucian beras sebagai penggantinya, dengan catatan tanaman tidak terkena penyakit atau tanaman sedang tidak dalam masa pengobatan. Air cucian beras mengandung 90% karbohidrat berupa pati serta vitamin, mineral, dan protein, di mana 80% protein beras disebut protein gluten. Kualitas protein gluten cenderung berupa zat lisin yang merupakan asam amino esensial terbatas. Informasi ini dikutip dari laman Kementerian Pertanian. Dan di beberapa literatur mengatakan bahwa air beras mengandung 100% karbohidrat yang akan membantu merangsang pertumbuhan pucuk daun
mengangkut makanan ke sel-sel terpenting di daun dan di batang. Jadi menggunakan air cucian beras itu sangat-sangat bagus ya guys. Nah, demikian ulasan dari saya tentang merawat aglonema. Sebetulnya mudah kok. Kuncinya adalah jangan terlalu banyak air agar tanaman, agar akar tanaman tidak busuk. Jika tanaman mengering karena kekurangan air, disiram air akan hidup lagi. Tapi jika akarnya udah terlanjur busuk, maka di treatment pun akan sangat susah dan kemungkinan 80% tanaman tadi bisa mati. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan saja di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berkarya dan membuat video yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.